Insya Allah lambang salib yang ada di gereja Kerasulan baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin dan hari ini sedang rame di YouTube-nya para mualaf bahwa ada gereja di Klaten yang dijual kemudian dibeli dijadikan masjid, namanya Masjid Isa Al-Masih. Menurut mereka, gereja ini dijual karena gerejanya bangkrut dan jemaatnya banyak yang mualaf. Dan apa yang dikatakan oleh mereka ini mendapatkan respon positif dari orang-orang Islam. Dan mereka anehnya, mereka percaya bahwa gereja-gereja sedang mualaf, makanya disebut gereja mualaf. Dan ada banyak juga orang Kristen yang pada akhirnya bertanya-tanya, benar nggak sih ini gereja? Benar nggak kalau ini gereja dijual dan jemaatnya itu mualaf semua? Nah, sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Nah, sekarang kita sedang minta tolong penduduk setempat untuk melepaskan salib yang ada di tampak depan gereja Kerasulan baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah lambang salib yang ada di gereja Kerasulan baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ketika saya melihat video tadi itu ya, saya teringat gereja saya di mana saya melayani di tempat ini dulu. Gereja saya pernah diresolusi, pernah didemo selama berminggu-minggu, berbulan-bulan oleh masyarakat sekitar sini. Provokatornya adalah orang-orang dekat sini juga. Nah, ketika orang-orang itu mendemo gereja ini dan provokatornya, orang yang paling galak untuk menutup gereja ini, mereka menurunkan salib sama persis ketika saya melihat video tadi itu ya. Menurunkan salib dengan paksa, kemudian merobohkan pelang gereja gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Saya tidak menakut-nakuti ya. Gereja ini adalah tempat di mana orang-orang yang takut akan Tuhan datang beribadah menyembah Tuhan. Jadi tempat ini adalah tempat Tuhan. Kalau orang-orang ini berani kurang ajar dengan tempat ibadah yang dipakai untuk menyembah Tuhan Yesus, maka Tuhan sendiri pun juga akan menghukum mereka. Nah, orang-orang yang provokator yang menyerang gereja untuk menutup gereja saya ini tadi itu hampir semuanya kena musibah. Orang yang menurunkan salib itu juga kena musibah. Kemudian provokator yang lain juga kena musibah. Ada yang punya toko besar sekali di tempat ini, tutup sampai sekarang sepi. Kemudian anaknya mati bunuh diri, gantung. Kemudian yang lain juga anaknya juga mati kecelakaan dan sakit-sakitan dan banyak. Karena ya Tuhan pasti akan berurusan dengan orang-orang ini ya. Saya sih tidak menginginkan bahwa ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara begini. Saya justru berharap orang-orang ini kenal dengan Tuhan Yesus, mereka diselamatkan dan hidupnya berubah. Jadi begini ya, hati-hati dengan memperlakukan gedung gereja dengan seenak sendiri. Dan saya juga berdoa bahwa orang-orang yang berdoa di tempat
gereja yang dibeli dijadikan masjid itu, suatu saat mereka juga akan percaya Yesus. Amin. Oke, kita kembali ke pembahasan awal. Untuk mencari tahu informasi mengenai kebenaran gereja ini, maka saya menghubungi teman-teman saya yang ada di Jawa Tengah, di daerah Klaten, Sukoharjo, dan sekitarnya, agar saya mendapatkan informasi yang jelas, tidak simpang siur. Pertama, saya menghubungi teman saya yang ada di gereja baptis, jadi pendeta di gereja baptis. Jadi teman saya ini juga mencari tahu kebenarannya untuk menghubungi temannya yang ada di daerah Klaten. Dan memang benar bahwa gereja ini dijual. Tunggu dulu ya, kenapa gereja ini dijual? Nanti kita bahas bersama-sama apa alasannya. Dan kemudian saya menghubungi teman saya, seorang pendeta juga di GKJ, Gereja Kristen Jawa yang ada di Jawa Tengah juga, yang kebetulan juga dekat dengan daerah ini. Waktu saya hubungi, teman saya ini langsung merespon. Jadi gini ya, waktu saya hubungi teman saya ini, saya bilang begini, "Shalom Pak, ada teman yang melayani di Klaten." Saya kirim ke capture-nya Ngaji Cerdas ya, yang ada fotonya siapa itu ya, hostnya Ngaji Cerdas, kemudian Pak Donditan, kemudian Pak Hani Kristanto, semuanya mualaf ini ya. "Saya mau cek ini," dia bilang. "Ada apa Pak? Gimana? Apakah ini gereja Kerasulan Gentan Sukoharjo?" Nah, gereja yang dijual, yang dibeli oleh para mualaf ini namanya Gereja Kerasulan Baru. Tapi tunggu dulu juga ya, nanti kita akan bahas benarkah ini gereja atau pos PI atau satelit. Bukan satelit Palapa, maksud saya adalah cabang dari gereja. Dan kemudian teman saya membalas lagi, "Bentar saya tanyakan Pak ya." Nah, lalu teman saya mengirimkan satu rekaman video. Rekaman video ini nanti saya akan putarkan. Kalau yang di Sukoharjo ini Pak Bro lagi rame diobrolin. Jadi berita ini juga sedang rame diobrolkan atau diobrolin di Bamaknya daerah sana ya, Klaten atau Sukoharjo gitu ya. Jadi teman saya ini langsung nyambung, "Oh ini ya gereja yang kamu maksud." Dan dia mengirimkan video dari salah satu pengurus gereja Kerasulan Baru. Kenapa alasan gereja ini dijual? Mari kita mendengarkan video, bukan video ya, rekaman suara berikut ini. Bapak Rian Pandu yang terkasih, selamat siang. Ini Pak Daud, Pak Rian. Mohon maaf sebelumnya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, saya ingin menceritakan kronologi kejadian yang menimpa gereja kami yang ada di Gentan, Gereja Kerasulan Baru yang ada di Gentan. Yang pertama, gereja itu sudah kami tutup beberapa bulan yang lalu, sehingga sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian kami berniat menjual. Beberapa gereja sempat berminat dan menawar, ya, tapi belum sampai ada kata sepakat. Kami masih bersabar, sampai kemudian datang seorang yang mengaku dari gereja Kabar Baik, namanya Pak Matias. Saya lihat KTP-nya itu Katolik, yang memberikan penawaran sesuai dengan harga yang kami tetapkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan pembayaran lunas. Ya, sampai di situ kami ke notaris, dibuatlah surat perjanjian perikatan, belum sampai ke AJB. Tapi begitu selesai, kami mendapat berita bahwa ternyata Pak Matias yang KTP-nya Katolik itu ternyata suruhan dari Hani Kristianto, itu mualaf Cina, ya, mualaf Cina yang menjadi donatur, yang membayar gereja kita yang ada di Gentan itu, dan langsung membuat gerakan di mana mereka akan mengadakan buka puasa bersama di gereja, akan mengadakan sholat tarawih di gereja, bahkan menyebar berita ini melalui YouTube yang intinya ada gereja menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ya, saya shock. Semalam nggak bisa tidur sampai pagi. Saya konsultasi sama gereja Kerasulan Baru yang ada di pusat, diminta untuk membatalkan. Ya, Pak Matiasnya saya hubungi dah, nggak dibales. Saya telepon dan nggak diangkat. Saya ganti HP, saya telepon lagi, baru kemudian diangkat, tapi diberikan kepada seseorang yang mengaku bagian hukum mereka. Ya, saya katakan keinginan saya untuk membatalkan proses jual beli dengan konsekuensi memenuhi kewajiban, konsekuensi membayar, mengembalikan uang dan biaya-biaya. Wah, orangnya marah, orangnya mencaci maki saya, udah biasa seperti itu. Ya, isinya ya sudah, kita lanjut ke jalur hukum saja, ini Bapak ada di mana dan lain sebagainya. Ya, saya tertawa saja, meskipun saya dongkol, tapi saya masih menanggapinya dengan tenang dan santai. Akhirnya telepon diputus. Ya, kebetulan notaris yang kami pakai itu dari Yayasan Baptis. Dia berpengalaman 15 tahun ngurusi masalah seperti ini. Nah, Ibu Wahyurin namanya, itu memberikan penguatan kepada saya begini. "Pak Dawud, saya itu sudah 15 tahun mengurusi masalah-masalah gereja seperti ini, masalah hukum. Kejadian yang seperti itu bukan hanya sekali ini, tapi sebelumnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan intinya apa? Memang lingkungan kita itu tidak semuanya baik, bahkan banyak yang kurang baik. Sehingga
Ya, kalau menurut notarisnya itu intinya kami diminta untuk mengikhlaskan saja. Sudah diikhlaskan saja, Pak. Biarkan kita diolok-olok, biarkan kita merendah saja. Nanti biar kita berserah kepada Tuhan saja. Itu mau dipakai apa kan statusnya sudah bukan gereja lagi. Ya, yang menjadi masalah di YouTube itu tanda salib yang di luar itu kami belum sempat melepas. Itu jadi masih difoto, masih masuk dalam tayangan dan lain sebagainya. Nah, ini saya selaku pengurus gereja yang pertama saya mohon maaf telah lalai, mudah percaya kepada orang yang akhirnya saya sendiri jadi malu dan shock. Nanti Pak Rian pasti akhirnya juga akan mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, biar tahu saja, karena kita satu ekumene Pak Rian ya. Nanti kalau ada yang bertanya-bertanya kronologinya seperti itu, jadi kami dijebak. Makasih Pak Rian. Oke, dari sini Bapak Ibu paham kan? Sebenarnya gereja ini dijual karena gereja ini sudah lama tidak difungsikan sebagai gereja sejak pandemi corona. Kenapa? Karena yang pertama ibadahnya online, yang kedua jikalau ada ibadah maka digabung dengan gereja induk atau gereja pusat dari gereja kerasulan baru. Dan kemudian gereja ini dijual karena merasa sudah tidak difungsikan lagi. Pertama, sudah banyak gereja-gereja lain juga yang menawar, namun belum ada kesepakatan. Nah, datanglah seorang yang bernama Matias. Nah, siapa Matias ini? Nanti ada di grup Bamak siapa Matias ini ya. Nanti saya bacakan dari grup Bamak di sana. Nah, datanglah seorang Matias katanya yang mengaku dari Katolik dan akan dipakai Katolik gedung ini. Karena KTP-nya Katolik, maka pihak gereja tidak punya pikiran macam-macam atau pikiran negatif lah. Percaya kalau ini dari Katolik tanpa cek and recheck siapa orang ini. Jadi dijualah kepada orang ini dan dengan kesepakatan harga dan akhirnya mereka deal dengan harga itu dibeli. Yang menarik di grup Bamak ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa si Matias ini adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yohanes Kristanto alias Pak Yo. Jadi orangnya mengatakan demikian. Ini orang yang mau beli gereja Pak Teddy. Ini orang yang sama yang menipu dan bawa lari motor saya. Namanya bukan Matias tapi Yohanes Kristanto. Jadi menurut Bapak ini, orang yang bernama Matias ini adalah orang yang sama dengan Pak Yo. Kalau Bapak Ibu masih ingat di video saya yang ini, jadi orang ini, Pak Yo ini mengaku sebagai mantan pendeta dari YHS dan GPPS, pernah sekolah di Harvest. Nah, ketika saya klarifikasi di Harvest itu, Bapak ini ketika diwawancara kerjaannya adalah tukang jual beli motor atau mobil. Nah, barulah terkuak di sini bahwa Pak Yo ini pernah menipu orang di sana, membawa lari motornya. Walah, penipu toh ya. Gitu aja ngakunya pendeta dari YHS dan juga GPPS. Padahal setelah klarifikasi, saya klarifikasi dari YHS dan GPPS, tidak pernah ada nama pendeta yang namanya Yohanes Kristanto. Hanya pelayan biasa. Ingat ya, hanya pelayan biasa. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah gereja ini jemaatnya mualaf semua, mari kita lihat. Ini juga dari BPD daerah sana ya, Pak. Pokoknya daerah sana ya. Dia ada salah satu anggota yang mengatakan begini. Waktu ditanya, betul apakah benar satu gereja dimualafkan? Jawabannya gini, tidak, karena jemaat bisa ibadah online, maka jemaat digabung dengan induknya, kata pengelola Pak Daud. Ingat itu ya. Fakta bahwa gereja ini dijual benar, tapi dengan cara menipu tadi itu yang menyuruh orang yang katanya mau dipakai Katolik karena KTP-nya Katolik, namanya juga Katolik, tetapi ternyata suruhan Hani Kristanto untuk dijadikan masjid. Nah, itu ya ternyata kecolongan. Nah, dari Bamak tadi itu gini, lucu juga. Yang beli KTP Katolik jebule mualaf pengurus kapusan. Jadi ini pakai bahasa Jawa ya. Yang beli itu KTP-nya Katolik, ternyata dia adalah mualaf. Pengurus gereja itu sudah dibohongi. Aduh, sampai batuk-batuk saya ini. Nah, kemudian
Saya tanya, hubungi lagi seorang pendeta juga dari gereja Jawa yang ada di daerah sana juga. Saya tanya, saya berkenalan karena ini teman dari temannya teman saya yang tadi itu dari GKJ. Saya hubungi, perkenalkan diri untuk menanyakan mengenai gereja ini karena pendeta ini tahu tentang gereja ini ya. Saya tahu, oh siap, mau lewat apa, kata beliau, Pak Pendeta ini. Informasi bahwa saya dapat dari salah satu teman pengurus yang terlibat langsung dalam proses jual beli tersebut. Jadi betul ya Pak, bahwa gereja itu dijual berdasarkan informasi dari pihak gereja kerasulan. Alasannya apa Pak? Channel para murtadin ini berbahaya soalnya Pak, selalu memutarbalikkan fakta sebenarnya demi dakwah Islam. Kemudian beliau menjawab, iya betul dijual dengan alasan warga jemaat sudah tidak ada. Ingat ya, ini dengan orang yang tahu betul tempat ini dan kenal dengan orang-orang yang pengurus yang menjual gereja ini. Kalaupun ada hanya 1-2 kakak dan akhirnya oleh pihak gereja kerasulan baru digabung ke gereja kerasulan sebelah desa di Mawen Pesu. Akhirnya sudah sejak bertahun-tahun tidak diaktifkan. Jadi memang tempat ini, gedung gereja ini memang sudah tidak aktif. Nah, apa penyebabnya? Saya bilang, apakah jemaatnya itu mualaf semua? Lalu beliau begini, tentang tidak ada jemaat saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas bukan karena jemaatnya jadi mualaf semua. Salah besar itu mungkin iya 1-2 jemaat jadi mualaf, tapi tidak semuanya. Mungkin 1-2 orang saja jadi mualaf, tidak semuanya. Jadi inilah fakta sebenarnya mengenai penjualan gedung gereja kerasulan baru. Jadi pengurus itu sebenarnya sudah menawarkan ini ke beberapa gereja yang ada di Klaten, bahkan di luar Klaten juga. Dan sudah ada tawar-menawar juga untuk membeli gereja ini. Tapi belum ada kesepakatan harga menurut informasi yang saya dapatkan. Tiba-tiba datanglah tadi itu si Matias KTP Katolik alias Pak Yo tadi itu ya. Karena saya curiga, sebelum nonton ini saya curiga bahwa ini dalangnya adalah orang ini. Karena ketika dia bersaksi di channelnya Pak Donditan, Pak Yu ini menunjukkan gambar gereja ini yang katanya gereja bangkrut mau dijual. Wah, ini pasti orang ini, saya pernah lihat videonya itu. Jadi begitu ceritanya, ternyata kecolongan, pihak gereja kecolongan yang membeli ternyata seorang mualaf, disuruh oleh mualaf yang bernama Hani Kristianto dan juga Donditan. Oh, sudahlah akhirnya ya begitu tadi seperti potongan video yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi itu, dan Bapak Ibu sudah dengarkan semuanya. Pesan saya sih ini untuk kita semuanya sebagai rekan sekerja Allah, bagi para pendeta, para hamba-hamba Tuhan di luar sana. Jikalau Bapak Ibu hamba Tuhan yang saya hormati di luar sana memang merasa Bapak Ibu mendirikan gereja itu dari nol sampai besar, merasa Bapak Ibu membangun gedungnya gitu ya, jangan sampailah gedung itu dijual. Lebih baik diteruskan saja atau diserahkan ke gereja pusat, atau dialihfungsikan menjadi tempat apa, mungkin bisa sekolah, atau bisa diserahkan juga ke gereja yang lain. Masalah di yang lain ya itu urusan Bapak Ibu lah ya. Karena bukan masalah apa sih, kalau masalahnya terjadi seperti ini, itu kan jadinya Kristen itu yang tercoreng namanya gitu ya di Indonesia, mungkin ya bagi para pemirsa YouTube gitu ya. Nah, kita ini kan hamba Tuhan, jadi upah kita bukan di dunia ini, tapi upah kita ada di surga. Nggak perlulah gereja itu dijual supaya apa yang kita berikan untuk gereja ini kembali lagi ke kita. Nggak perlu, sebenarnya kita nggak perlukan itu di dunia ini, karena upah kita, sekali lagi, upah kita di surga, bukan di dunia ini. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita dan membuat kita paham mengenai duduk
perkara yang terjadi di gereja ini supaya beritanya tidak simpang siur. Sekian, selamat memperingati Jumat Agung. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.